Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup sebagai orang merdeka. Pada bulan Agustus, setiap orang Indonesia merasakan bagaimana suasana kemerdekaan mewarnai setiap kegiatan yang dilakukan bangsa Indonesia. Tahun ini kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Masih dalam suasana tersebut, kita akan belajar bersama bagaimana Alkitab berbicara tentang hidup sebagai orang merdeka. Nats kita akan kita ambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dari nats ini kita akan lihat 3 hal penting. Yang pertama, hidup sebagai orang merdeka. Dalam bagian A ayat yang ke-16 tadi disebutkan hiduplah sebagai orang merdeka. Kata merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai bebas dari penghambaan atau penjajahan, lepas dari tuntutan, tidak terikat pihak tertentu. Merdeka juga berarti tidak ada yang menguasai, menindas, menekan, dan mengendalikan hidup kita. Di dalam Alkitab, ketika berbicara tentang kemerdekaan, bukan dalam konteks jasmani, namun secara rohani. Jadi, yang Petrus maksudkan dengan merdeka di sini bukanlah kemerdekaan secara politik atau sosial, namun kemerdekaan dari dosa karena Kristus telah membebaskan manusia. Artinya, hiduplah sebagai orang merdeka karena Allah telah memerdekakan kamu. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17b menyebutkan, dahulu memang kamu hamba dosa. Saat menjadi hamba dosa, maka dosalah yang menguasai manusia, membuat relasinya dengan Allah menjadi terputus, sehingga ia tidak dapat melakukan apa yang benar, apa yang kudus, dan yang mulia, apalagi untuk menyenangkan hati Allah. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34 menuliskan, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya Aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tidak ada hamba dosa yang melakukan kebenaran, sebab dosa bukanlah kebenaran dan bukan bagian daripada Kristus, karena Kristus membenci dosa. Paulus mengingatkan jemaat Roma supaya mereka jangan lagi menuruti keinginan dosa, karena dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuh, dalam diri, dan dalam hidup mereka. Dan jangan lagi menyerahkan anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai dengan seenaknya oleh dosa. Sebagaimana dituliskan dalam Roma pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu mereka harus menyerahkan diri dan hidup mereka kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Mereka tidak akan dikuasai oleh dosa karena posisi mereka berada di bawah kasih karunia Allah. Roma pasal 6 ayat yang ke-18a menuliskan, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan Galatia pasal yang ke-5 ayat 1 menegaskan Kristus telah memerdekakan kita. Kata kamu telah dimerdekakan menunjukkan bahwa ada pribadi yang berjuang sampai mati demi membebaskan orang yang ditawan. Memerdekakan orang yang mengalami kekalahan dan kegagalan karena dosa. Diperbaiki dari keadaan yang rusak. Ditempatkan pada situasi yang aman, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang digantung di kayu salib. Roma pasal 8 ayat yang kedua menegaskan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Kemerdekaan yang juga berarti kebahagiaan berdasarkan pembebasan dari perbudakan, memasuki kehidupan baru dalam sukacita dan kepuasan yang tidak mungkin diperoleh sebelumnya. Menurut Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, apabila kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Siapa sesungguhnya kebenaran itu? Pasal 14 ayat 6b dalam Yohanes menuliskan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berarti dengan ayat firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa Yesuslah kebenaran itu. Jadi apabila Yesus memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Roma 6 ayat 18 menuliskan, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Kemerdekaan yang sejati yang diberikan Allah sebenarnya merupakan kemerdekaan dari hamba dosa. Artinya menjadi hamba kebenaran yang dimaksudkan seturut kehendak Allah sendiri. Itulah arti merdeka sesungguhnya yang Allah berikan. Dalam ayat ini menyatakan bahwa mereka merdeka tidak lagi berbuat dosa. Sehingga kemerdekaan sejati sebenarnya jauh dari menjadi hamba sifat dosa menurut Alkitab. Kemerdekaan ini dimenangkan dari perkara yang jahat sehingga berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Itulah makna sejati dari merdeka yang Allah berikan supaya bukan menjadi hamba iblis, melainkan menjadi hamba Allah. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita hidup sebagai orang merdeka? Banyak orang merasa merdeka, padahal tidak. Ada belenggu, yaitu dosa, dan masih hidup di dalam dosa. Banyak orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, tapi masih diperbudak oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, kemarahan, kejahatan, dan perkara-perkara yang lain yang masih mengikatnya. Kemerdekaan juga berarti kebahagiaan berdasarkan pembebasan dari perbudakan dan memasuki kehidupan yang baru di dalam sukacita dan kepuasan. Marilah kita terus menyadari bahwa kemerdekaan itu sudah dianugerahkan kepada kita orang percaya. Tinggal bagaimana kita menikmati kemerdekaan karena Kristus ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Orang-orang Kristen telah dipanggil untuk merdeka, namun mereka diperingatkan supaya tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Ayat ini menegaskan bahwa mereka tidak boleh menggunakan kemerdekaan sebagai alasan untuk berbuat jahat. Betapa menyedihkan jika seorang Kristen menyalahgunakan kemerdekaan Kristennya sehingga diperbudak oleh dosa lagi. Sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, kita benar-benar dituntut hidup benar sebagai manusia baru. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Artinya, kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan yang ada. Galatia pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat 13 menuliskan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain
oleh kasih. Orang Yahudi menganggap diri mereka sebagai orang merdeka, karena itu mereka terus memberontak kepada pemerintah Roma, kepada siapa Allah menundukkan mereka karena pemberontakan mereka terhadapnya. Jadi mereka menggunakan kemerdekaan mereka sebagai alasan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan. Orang Kristen tidak boleh bersikap seperti hal itu. Bagaimana dengan kita? Mari kita tidak lagi menyalahgunakan kemerdekaan yang Kristus berikan. Kita menghargai kemerdekaan itu dengan rasa tanggung jawab, dengan komitmen untuk hidup mengikuti perintahnya. Ayat 16 menunjukkan bahwa orang Kristen yang sejati pun bisa hidup sambil menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Kristus untuk menyelubungi kejahatan mereka, namun hidup sebagai orang merdeka dan mempergunakan kemerdekaan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, bebas melakukan kebaikan dan kebenaran sebagai hamba Allah. Orang Kristen bukannya merdeka dalam arti bebas berbuat dosa, karena itu justru merupakan perbudakan dari setan dan dari dosa. Juga bukan merdeka dalam arti bebas dari segala kewajiban kita sebagai orang Kristen. Lalu merdeka dalam hal apa? Kemerdekaan dari hukum Taurat sebagai perjanjian, perbuatan baik yang menunjukkan kepada kebenaran dan keselamatan karena perbuatan baik. Jadi, sekalipun kita tetap harus mentaati hukum Taurat, tetapi kita tidak mentaatinya untuk masuk ke dalam surga. Kita masuk ke surga atau diselamatkan karena iman kita, bukan karena perbuatan baik kita. Kita juga tidak mentaatinya karena takut-takut, seakan setiap kali kita gagal, maka kegagalan itu akan membawa kita ke neraka. Orang percaya sejati telah memisahkan diri secara pasti dari dosa. Mereka tidak akan terus-menerus hidup dalam dosa. Sebaliknya, jikalau orang berbuat dosa terus, mereka bukan orang percaya yang sejati. Mustahil seorang menjadi hamba dosa dan hamba Kristus sekaligus. Jikalau mereka menyerahkan diri kepada dosa, hasilnya adalah hukuman dan kematian kekal. Oleh sebab itu, janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Sekarang yang ketiga, hidup sebagai hamba Allah. Petrus berpesan, hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba dalam bahasa asli untuk menyebut orang yang menjadi milik orang lain. Hamba itu bekerja dan berbuat menurut perintah untuk kepentingan tuannya. Mereka hidup hanya berdasarkan belas kasihan dari tuannya, yaitu orang yang memilikinya. Seorang hamba tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan sesuka hatinya, tetapi sebaliknya, ia melakukan apa yang menyukakan dan menyenangkan hati dari tuannya. Kata hamba Allah secara khusus menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan atau majikan bagi orang percaya. Allah yang mengatur dan menguasai hidup dan mati mereka. Mereka harus taat kepada Allah sepenuhnya. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, sedangkan kita adalah hambanya. Dan tugas seorang hamba adalah melayani, bukan minta dilayani. Hal ini berarti bahwa sebagai hamba Allah, maka kita wajib hidup sebagai orang yang tunduk sepenuhnya melayani Allah. Bagaimana dengan kita? Setelah dimerdekakan dari dosa, maka kita adalah hamba Allah. Dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan hidup yang luar biasa melalui pelayanannya. Maka sudah seharusnya kita pun meneladani Dia, yaitu melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Karena kita telah dimerdekakan dalam Kristus, secara otomatis
tubuh kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri, melainkan milik Kristus sepenuhnya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20 menuliskan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah pernyataan Paulus, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 19b dan 20a. Aku hidup karena Kristus yang hidup di dalam aku. Oleh karena itu, kita harus meresponnya dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan? Mari kita hidup di dalam kebenaran sebagai orang yang telah dimerdekakan Kristus dan mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Sebagai penutup, menjadi orang merdeka adalah dambaan setiap orang termasuk kita. Menjadi orang merdeka menjadi impian setiap orang dari segala bangsa. Kita telah menjadi manusia merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Setelah dimerdekakan dari dosa, maka kita adalah hamba Allah. Mari kita tidak lagi menyalahgunakan kemerdekaan yang Kristus berikan. Kita menghargai kemerdekaan itu dengan rasa tanggung jawab dan komitmen untuk hidup mengikuti perintahnya. Selagi ada kesempatan, mari melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan dan dedikasi, karena kita telah dimerdekakannya. Tuhan Yesus memberkati.